never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. William adalah seorang pria culun yang hidup sangat teramat sedih. Berbeda dengan Odessa yang hidup 180 derajat berbanding terbalik. Odessa bekerja sebagai bintang film, tapi ini mah beda. Bintang film khusus dewasa. Dia hidup mewah dan menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang. Sedangkan William harus berjuang demi mendapatkan kehidupan yang layak. Bekerja sebagai mekanik bengkel hanya untuk menyambung hidupnya. Lagi-lagi, William kerja di bengkel sedangkan Odessa menghabiskan waktunya berakting di depan kamera. Kali ini, Odessa menjadi ibu guru yang memberikan pelajaran kepada para murid. Sangat manis dan sangat manja sekali Odessa memerankan ibu guru kali ini ya. Odessa memang menjadi bintang film terbaik yang dimiliki perusahaan ini. Jadi, memang dirinya selalu menjadi bintang di setiap adegan yang ia lakukan. Singkat cerita, di suatu sore yang cerah, Odessa datang ke bengkel tempat William bekerja. Mobilnya rusak, kata Odessa. Temannya William langsung semangat, dia bilang ke William, itu kan bintang film. William yang culun tidak tahu menahu kalau Odessa adalah seorang bintang film dewasa. Dia pun gugup, karena William belum pernah mempunyai hubungan dengan seorang wanita. Perawakan Odessa yang riang dan murah senyum semakin membuat William gugup dan jantungnya berdetak lebih cepat. Akhirnya, permasalahan di mobilnya Odessa berhasil diperbaiki. Sangat senang rasanya Odessa, akhirnya mobilnya kembali berfungsi. Odessa pun tidak segan-segan memberi kecupan manis kepada William sebagai bonus karena pekerjaannya cepat dengan baik. William pun menawarkan Odessa untuk mengawalkan dia sampai rumah, kalau takut mobilnya kembali mogok. Odessa dengan senang hati, dia berjalan pulang sambil diikuti oleh William. Sesampainya di rumah, Odessa pun mengajak William untuk masuk ke rumahnya yang luas banget. Bagai mimpi, William melihat rumahnya Odessa yang berbeda dengan rumahnya yang sangat kumuh. Di sana, Odessa memberikan William sebotol minuman sebagai tanda terima kasih. Sambil minum, Odessa pun bergoyang meliuk-liukan tubuhnya yang memang aduhai mantap banget. Setelah suasana semakin panas, Odessa pun mulai mendekati William dan menunjukkan kemolekan tubuhnya yang menjadi tontonan semua orang yang bisa ditonton di berbagai film yang dia bintangi. Dari ke atas sampai ke bawah, Odessa pun menjelajahi setiap jengkal tubuhnya William sampai megap-megap. Odessa pun semakin bersemangat. Dari dapur, mereka pun berpindah ke kamar dan melakukan cocok tanam di sore hari yang cerah. Bocah culun yang paling beruntung ya si William. Dia menjadi mekanik, bergerak, genjot, bintang film. Odessa pun merasa puas dan senang bermain sama William. William pun sangat senang dan merasa tidak percaya yang biasa megang alat-alat seperti obeng di bengkel, barusan dia megang gunung membel yang empuk punya Odessa. Dia pun keluar mencari angin, menghirup udara segar. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tanpa baju berbadan kekar dan ternyata dia adalah Jack, seorang bodyguard, penjaganya Odessa yang selalu mengawasi Odessa dari segala macam ancaman. Pekerjaan Odessa sebagai bintang film dewasa membuat tidak nyaman bagi Odessa. Makanya Jack selalu ada di dekatnya Odessa. Odessa pun bilang pada Jack untuk tidak usah pusing pada William karena dia orang baik. Makanya Jack cuma senyum saat Odessa bergoyang di atas William. Karena kebahagiaan Odessa adalah kebahagiaannya Jack. Singkat cerita, Odessa pun mengajak William untuk datang ke pesta yang diadakan di rumahnya. Di sana, semua teman-teman Odessa datang, tentu teman-teman dari sesama bintang film. Di sana William bertemu dengan Kenan, seorang bintang film juga, tapi khusus sesama batang. Kenan ngajak William untuk bermain film bersama dirinya. William yang tahu Kenan suka adu batang langsung panik dan takut. Untung datanglah Odessa menyelamatkan William dari terkaman Kenan. William diselamatkan dan dia pun diberi narkoboy, sehingga William berimajinasi mengigau tidak karuan. Dia tertawa, tersenyum dengan sangat riang dan berbicara apapun yang ia ingin ucapkan. Nah, dari pesta ini, Odessa dan William resmi berpacaran. Teman-temannya di bengkel pada memberi selamat pada William karena pencapaian luar biasa pada hidupnya bisa berpacaran pada wanita secantik Odessa. Lalu cerita pun pindah ke seorang sutradara film yang ingin membuat film dewasa setara kualitas Hollywood. Mimpi besarnya ini sangat didukung pacarnya yang sangat ingin pacarnya menjadi sukses. Tapi keinginan besar sutradara ini harus terbentur dengan budget bosnya dalam membuat film.
Bagi bosnya, kenapa harus membuat film bagus-bagus? Film dewasa mah fokus ke wanitanya aja. Hari-hari berlalu, William mulai berkencan dengan Odessa. Mereka menghabiskan waktu di sebuah kafe, memakan cemilan, dan berbincang apapun yang mereka inginkan. Nah, di kencan ini, William berhasil membuka sisi gelap dari keluarganya Odessa. Kakaknya Odessa meninggal bunuh diri, dan bapaknya Odessa pernah melakukan pelecehan seksual pada dirinya saat ia masih kecil. Waduh, gelap sekali ya. Walaupun namanya kencan, tapi tetap aja Jack harus ikut kemanapun Odessa pergi. Jadi mereka pun kencan bertiga. Pindah ke Brianna, seorang bintang film juga sama seperti Odessa. Jadi, selain jadi bintang film yang bisa ditonton, mereka-mereka ini juga disewa oleh para orang penting secara private, secara khusus. Tentunya bayarannya gede banget ini mah. Balik ke sutradara, dia pun mulai memikirkan alur cerita dari film dewasa yang ia ingin buat. Dia berkeyakinan kuat kalau film dewasa seharusnya bisa dinikmati layaknya film Hollywood. Sedangkan di sebuah klub malam kita diperlihatkan bagaimana sih cara mereka ini merekrut para calon bintang film. Arman adalah pencari bakat, dia datang tuh dari klub ke klub mencari wanita terbaik untuk diiming-imingi kekayaan, rumah, mobil mewah dengan menjadi bintang film. Caroline adalah target utama Arman untuk dibawa menjadi seorang bintang film. Caroline tentu sangat tertarik, siapa sih yang bisa menolak kaya raya tanpa capek-capek bekerja? Singkat waktu berlalu, sutradara menceritakan ide film dewasa yang ia selalu pikirkan pada Odessa. Karena menurut dia, Odessa lah yang cocok untuk bermain di film garapannya. Odessa dengan senang hati akan bermain di film yang ia buat. Sutradara senang banget. Dia pun berlari pulang dan memberitahu pada pacarnya kalau Odessa mau bermain pada filmnya. Odessa dan William semakin lengket. William juga makin masuk ke dalam pergaulannya Odessa. Dia datang ke perkumpulan Odessa. Di sana ada Arman, Kenan, Jack, dan juga Caroline yang baru direkrut. Karena Caroline anak baru, dia pun tinggal di rumahnya Odessa. Dia akan diajari langsung oleh Odessa bagaimana menjadi bintang film yang baik dan mantap. Di saat lagi tidak syuting film, Odessa, Jack, dan Caroline lebih menghabiskan waktu untuk menikmati obat-obatan supaya merasa lebih bebas dan kabur dari beban dunia. William yang mempunyai perasaan tidak enak kaget melihat Odessa dan Caroline sudah tertidur lemas karena mengkonsumsi obat-obatan itu. Karena pengaruh obat, Odessa pun berbicara sangat ngawur dan tidak mengenali William ini siapa. William khawatir pun bertanya pada Jack apa yang terjadi pada Odessa sama Caroline. Dia tahu kalau mereka mengkonsumsi obat-obatan, William semakin khawatir pada Odessa. Sutradara pun menghabiskan waktunya sehari-hari dalam memantau dan mengedit film-film yang akan rilis di pasaran. Sedangkan Brianna yang habis disewa secara khusus harus muntah-muntah. Entah apa yang terjadi pada dirinya ya. Selain itu, Arman juga mengirimkan Odessa untuk menemani orang penting sama seperti Brianna. Tentunya kalau Odessa yang turun, harganya beda dan sangat mahal. Odessa harus terbang nih ke Miami dan bermain dalam waktu khusus yang sudah ditentukan oleh Arman. Dan ternyata, selain Odessa, di sana juga ada perempuan lain yang juga disewa sama orang ini. William tahu kalau Odessa habis disewa secara khusus, cuma bisa kesal dan overthinking. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, karena memang pekerjaan pacarnya ya seperti itu. Odessa pun tahu sebenarnya kalau William ini khawatir sama dirinya. Odessa juga merasa mengkhianati William. Dia pacaran sama William, tapi masih bermain sama laki-laki lain. William ini sebenarnya lebih mengkhawatirkan kesehatan mentalnya Odessa. Sutradara pun bekerja siang malam untuk mewujudkan film dewasa impiannya dia. Dia membuat sketsa dan adegan alur cerita film mahakarya yang ingin dia ciptakan. Singkat waktu berlalu, Odessa memberanikan diri berbicara pada Arman. Dia minta untuk berhenti dari semua ini. Berhenti jadi bintang film, namun Arman hanya tersenyum. Tidak bisa Odessa, karena Odessa terikat kontrak hitam di atas putih. Selama itu, Odessa harus terus menjadi bintang film dengan melakukan berbagai gaya. Lagi pula untuk apa berhenti bekerja? Karena Odessa ini akan jadi kaya raya. Selama 2 tahun menjadi bintang film, dia ini udah dapat uang miliaran. Makanya, Odessa kembali bersemangat jadi bintang film. Seakan-akan dia sudah dipengaruhi Arman bahwa uang adalah segalanya. Dan jadi bintang film dewasa adalah cara tergampang untuk meraih kekayaan. William pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan pacarnya. Karena memang pacarnya tidak ingin diselamatkan.
Contohnya saja saat di lokasi syuting ini, Odessa lebih memilih berbincang-bincang dan bercanda dengan para bintang film lainnya, dan membiarkan William sendirian dan overthinking. Jack menjadi satu-satunya teman yang bisa diajak berbicara dengan kondisi Odessa saat ini. Akhirnya, Jack dan William bisa menerima dan mereka pun datang ke lokasi syuting. Di sana, sang sutradara ingin meyakinkan Arman untuk membuat film yang bagus setara Hollywood. Dia menceritakan detail alur cerita dari film yang akan dia buat. Namun, tiba-tiba datanglah polisi. Jack langsung kabur dari sana. Karena Jack ini ketakutan jika polisi menemukan obat-obatan yang dia bawa. Sebenarnya industri film dewasa di sana itu tuh dibolehin. Namun, polisi ini datang untuk menggeledah, mengecek keberadaan obat-obatan yang sering dikonsumsi sama Jack dan Odessa. Jadi mereka geledah tuh semua barang-barang yang di kantor dan di lokasi syuting. Walaupun kabur, Jack sama William ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Mereka diciduk karena kabur saat penggeledahan. Karena kasus ini, mau nggak mau sutradara harus mengubur mimpinya membuat film dewasa yang bagus. Karena perusahaan harus membereskan masalah kepolisian ini yang membutuhkan uang yang banyak. Sudahlah sedih, dia pun berantem sama pacarnya. Di sisi lain, Caroline si bintang baru sudah mulai nyaman dengan kehidupan yang baru. Bahkan, Caroline sudah dianggap menjadi saudaranya Odessa. William tiba-tiba datang, berbicara serius pada Odessa. Namun, Odessa bersikap dingin pada William. Di saat mereka mau berantem, orang tuanya datang. Odessa seneng banget. Dia pun menyambut orang tuanya dengan senyum dan pelukan. Nah, setelah itu baru deh Odessa lanjut berantem lagi dengan William. Dia pukul dan dia usir tuh William supaya pergi dari rumahnya. William pulang dan dia pun tidak tinggal diam. Dia sangat ingin menyelamatkan Odessa dari industri kotor ini. William mengatur rencana, dia mengendap-endap datang ke ruangannya Jack dan menceritakan apa yang ia pikirkan dan apa yang ia rencanakan. Jack memang tugasnya melindungi Odessa, sebenarnya tidak tega dengan kondisinya Odessa. Akhirnya, mereka berdua pun melakukan aksi nyata. Aksi mereka dimulai dengan datang dan berbicara pada bapaknya Odessa. Jack yang temperamental memaksa bapaknya Odessa untuk mengakui perbuatan biadab yang ia lakukan pada Odessa di saat ia masih kecil. Oh, sudah tentu bapaknya tidak mau mengaku dong. Hal ini malah membuat Jack semakin murka. Makanya dia didorong bapaknya dan terjadi baku hantam, membuat bapaknya Odessa tewas. Setelah bapaknya tewas, Jack malah bunuh diri. William bingung dengan apa yang terjadi di depan matanya. Singkat waktu, ibu dan Odessa pun kembali pulang. Tidak percaya, terkaget-kaget, bapaknya sudah terkapar tidak bernyawa. Beberapa bulan berlalu, William kembali menjalani hidupnya sebagai bocah culun. Sedangkan Odessa tetap pada hidupnya menjadi bintang film dewasa. Bahkan dia menjadi bintang film terbaik dan mendapat penghargaan. Hidup kaya raya dan bermewah-mewahan. Film ini memang menjadi impian dari semua pria. Pria culun bekerja sebagai mekanik tiba-tiba dapat pacar cantik, empuk dan mempesona. Tapi sebenarnya tuh di balik cerita itu semua, film ini memberikan kita kisah kelam di balik industri film dewasa. Semua kekayaan, semua kemakmuran yang mereka dapatkan sebenarnya hanyalah ilusi untuk menutupi kisah gelap mereka. Seperti yang dialami Odessa, kakaknya meninggal tragis dan masa kecilnya yang sangat kelam. Lalu Brianna yang harus disewa khusus oleh orang penting sampai dia muntah-muntah. Dan banyak kisah-kisah kelam lainnya. Walaupun memang para bintang film ini tuh selalu banyak yang bermunculan. Seperti Caroline yang berhasil diiming-imingi dengan duit dan kaya raya. Dia pun mau menjadi bintang film dan justru dia menikmati cuy. Tapi apa iya? Semuanya hanya demi uang. Itu dia cuy, alur cerita film kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan makna positif dari film kita kali ini ya. Like dan komen di bawah, subscribe juga. Gua cabut dan bye-bye.